Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Tabib. Di sini saya dari Universitas Islam Majapahit. Saya akan menjelaskan tentang sosial linguistik, yaitu bahasa dari segi penutur. Yang pertama yaitu ideolek, yang kedua dialek, dan yang ketiga kronolek atau dialek temporal, dan yang terakhir sosiolek atau dialek sosial. Yang pertama, ideolek adalah variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Menurut konsep ideolek, setiap orang mempunyai variasi bahasanya atau ideoleknya masing-masing. Variasi ideolek ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, dan susunan kalimat. Namun, yang paling dominan adalah warna suara itu, sehingga jika kita cukup akrab dengan seseorang, hanya dengan mendengar suaranya tanpa melihat orangnya kita dapat mengenalinya. Yang kedua, dialek. Dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu, karena dialek ini didasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur. Dialek ini lazim disebut dialek areal, dialek regional, atau dialek geografi. Para penutur dalam suatu dialek, meskipun mereka mempunyai ideoleknya masing-masing, memiliki kesamaan ciri yang menandai bahwa mereka berada pada satu dialek yang berbeda dengan kelompok penutur lain yang berada dalam dialeknya sendiri dengan ciri lain yang menandai dialeknya juga. Yang ketiga, kronolek atau dialek temporal. Kronolek atau dialek temporal adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Misalnya, variasi bahasa Indonesia pada masa tahun 30-an, variasi yang digunakan pada tahun 50-an, dan variasi yang digunakan pada masa kini. Variasi sintaksis. Variasi bahasa pada zaman itu tentunya berbeda, baik dari segi lafal, ejaan, morfologi, maupun sintaksis. Yang paling tampak biasanya dari segi leksikon, karena bidang ini mudah sekali berubah akibat perubahan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Misal, kata ringgit, sen, rupiah, atau disebut mata uang, digunakan pada kurun waktu yang berbeda-beda. Nama satuan mata uang Indonesia ketika merdeka menggunakan rupiah, sedangkan sebelumnya masyarakat Indonesia pernah menggunakan kata ringgit dan sen. Dan yang keempat, sosiolek atau dialek sosial. Sosiolek atau dialek sosial adalah variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial penuturnya. Dalam sosiolinguistik, umumnya variasi bahasa inilah yang paling banyak dibicarakan karena variasi bahasa ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pendidikan, seks, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, dan keadaan sosial ekonomi. Perbedaan variasi bahasa itu bukanlah berkenaan dengan isi pembicaraan, melainkan perbedaan dalam bidang morfologi, sintaksis, dan juga kosakata. Variasi bahasa ada berdasarkan usia, variasi bahasa berdasarkan pendidikan, dan variasi bahasa berdasarkan seks, variasi bahasa berdasarkan pekerjaan. Variasi bahasa ini berkaitan dengan jenis profesi, pekerjaan, tugas para pengguna bahasa tersebut. Misalnya, variasi yang digunakan oleh guru, dokter tentu mempunyai perbedaan variasi bahasa. Yang kelima, variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan. Variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan adalah variasi bahasa yang terkait dengan tingkat dan kedudukan seperti raja-raja dan dalam masyarakatnya. Misalnya, adanya perbedaan variasi bahasa yang digunakan oleh raja dengan masyarakat, baik biasanya dalam bidang kosakata seperti kata mati untuk masyarakat biasa, sedangkan para raja menggunakan kata mangkat. Yang keenam, variasi bahasa berdasarkan keadaan ekonomi sosial.
sosial ekonomi. Variasi bahasa berdasarkan tingkat ekonomi. Para penutur adalah variasi bahasa yang mempunyai kemiripan dengan variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan. Hanya saja mempunyai kemiripan dengan variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan saja. Hanya tingkat ekonomi, bukan mutlak sebagai warisan, sebagai halnya dengan tingkat kebangsawanan. Misalnya seseorang yang mempunyai tingkat ekonomi yang tingkat akan mempunyai variasi bahasa yang berbeda dengan orang yang mempunyai tingkat ekonomi lemah. Masyarakat miskin misalnya menggunakan kata nasi, aking, dan nasi gaplek, sedangkan orang kaya menggunakan kata pizza, pasta, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan variasi bahasa sebagai penutur. Dari segi penutur, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.